cobaan yang Allah timpakan kepada kita adalah bentuk cinta dan sayang Allah sama kita. Ibu-ibu sekalian, kalau Allah ambil sesuatu dari kita, itu bukan Allah benci sama kita, tapi Allah sedang sayang sama kita. Kalau Allah ambil sesuatu yang sangat kita cintai dalam hidup kita, itu bukan berarti Allah murka sama kita, tapi Allah sedang sayang sama kita. Karena kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Allah itu kalau sayang sama hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut dengan ujian. Terlebih ibu-ibu sekalian, ada satu kabar gembira dari Nabi SAW. Satu kabar gembira yang mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin ridho dengan ketentuan yang Allah takdirkan kepada kita. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat akan bertanya kepada malaikatnya. Inna Allah azza wa jalla qala, Allah mengatakan kepada malaikatnya, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasubira 'awwadtuhu minhu al-jannah. Allahu akbar. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti bertanya kepada malaikatnya. Kata Allah, wahai para malaikatku, idza btalaitu 'abdi, apabila aku memuji hambaku bihabibataihi, dengan hilangnya dua anggota tubuh yang sangat dicintai. Ibu-ibu mohon maaf, Nabi kasih kabar gembira ke kita bagi orang-orang yang Allah uji dengan kehilangan kedua matanya. Fasobar, kemudian dia sabar. Dia yakin tidaklah Allah menguji saya dengan hilang kedua mata saya kecuali karena Allah sayang sama saya. Dia sabar sama Allah, dia ridho sama Allah. Maka apa? Awwadtuhuma minhumal jannah. Maka nanti Allah akan ganti hilangnya kedua mata tersebut dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, apa yang menimpa kita saat ini, kelak nanti Allah akan ganti dengan surga. Surga itu ibu-ibu tidak bisa ada bandingannya. Kalau kita di dunia ini cuma sebentar sengsara, cuma sebentar menderita, tapi selama-lamanya kita akan hidup bahagia di mana? Di surga Allah. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah telah ambil dari kita, Allah gantikan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, apa yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti yang terbaik. Dan belum tentu orang yang sempurna anggota fisiknya itu yang paling baik, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi justru orang yang diuji, orang yang dikasih cobaan, orang yang menderita hidupnya, dialah yang paling mulia nanti di sisi Allah. Jadi sekali lagi, bahwa ujian yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, karena Allah sayang sama. Kalau Allah nggak sayang, Allah biarkan tuh. Justru jangan kira orang-orang yang hidupnya nikmat terus, hidupnya penuh dengan kebahagiaan terus, bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah. Istidraj itu Allah biarin, ayo sok hidup nikmat hidupnya, ayo terus Allah kasih nikmat terus, hingga ada satu masa di mana baru Allah ambil seluruh nikmat tersebut ketika Allah masukkan ke dalam api neraka. Jadi belum tentu orang yang diuji sama Allah itu orang yang sengsara, bukan. Bisa jadi justru orang yang selalu diuji sama Allah, dialah orang yang Allah ingin bahagiakan nanti di surga. Amin. Jadi nikmat yang Allah berikan bukan berarti Allah ridho sama kita. Dan nikmat yang Allah ambil dari kita bukan berarti Allah murka kepada kita. Karena tadi Nabi mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah itu kalau lagi sayang sama seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Kemudian yang ke-7, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kita pasti diuji sama Allah. Sekarang pertanyaan saya, ibu-ibu ngaku orang beriman atau tidak? Beriman. Kalau kita ngaku orang beriman, kita pasti diuji sama Allah.
Kalau ibu-ibu nggak mau diuji, ya, pengen dapatnya nikmat tapi sementara, itu di dunia. Makanya ibu-ibu mohon maaf, jangan pernah silau sama orang-orang. Ustaz mohon maaf ya, kok saya lihat ada orang-orang yang nggak beriman sama Allah, hartanya banyak Ustaz, hidupnya mewah, tinggalnya di perumahan mewah, kayaknya nggak pernah ada ujian hidupnya. Betul, itulah yang dikatakan oleh Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir. Tapi sementara atau selamanya? Sementara, Bu. Kita sengsara di dunia itu sementara. Mudah-mudahan nanti selama-lamanya kita hidup bahagia di surga. Tapi orang yang gak beriman sama Allah, orang yang gak dikasih hidayah sama Allah, Allah kasih semuanya dunia, tapi cuma 60-70 tahun. Sisanya sengsara selama-lamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian ibu-ibu sekalian, supaya kita ini merasa ringan ketika dikasih cobaan sama Allah, maka kita harus meyakini bahwa yang diuji oleh Allah bukan cuma kita. Bahkan ibu-ibu, para nabi dan rasul, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, mereka diuji oleh Allah. Bahkan ujian mereka lebih besar daripada ujian yang menimpa kita. Jadi kalau ada orang bilang gini, Ustaz, kenapa sih saya dikasih musibah terus sama Allah, Ustaz? Kenapa sih saya dikasih ujian terus sama Allah, Ustaz? Saya ini kan rajin sholatnya, Ustaz. Saya sudah rajin datang ke masjid, Ustaz. Saya sudah rajin kajian, Ustaz. Saya sudah hijrah, Ustaz. Saya sudah meninggalkan maksiat, Ustaz. Kenapa kok saya makin terus diuji sama Allah, Ustaz? Ibu-ibu jangan lupa, orang yang paling mulia sekalipun, para nabi dan rasul, diuji atau tidak oleh Allah? Diuji. Apalagi kita yang masih banyak dosanya, yang masih sering melakukan maksiat sama Allah, Allah uji. Maka kita masih mau marah sama Allah, padahal para nabi dan rasul juga diuji sama Allah. Bahkan ujian mereka lebih jauh daripada ujian yang menimpa kita. Ibu-ibu sekalian, sekarang ujian apa yang paling berat pernah menimpa kita? Maka sejatinya tidak sebanding dengan ujian yang pernah menimpa para nabi dan rasul dari kalangan ulul azmi. Siapa saja? Satu, Nabi Nuh alaihissalam. Ibu-ibu, Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Lama atau tidak? Lama. Bayangkan, Bu, sudah lama-lama dakwah, tidak ada satupun yang mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan yang lebih menyakitkan, ya, istri dan anaknya sendiri tidak beriman kepada Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh nabi atau bukan? Nabi. Rasul atau bukan? Rasul. Diuji atau tidak? Diuji sama Allah dengan istrinya tidak beriman. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak sebanding sedikit pun dengan ujian yang menimpa kita. Bayangkan, dari mulai lahir Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, terlahir dari seorang ayah yang membuat patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Ibu-ibu, ada di antara kita pernah diancam sama orang tuanya mau dibunuh? Nggak ada. Nabi Ibrahim diancam oleh bapaknya, kalau nggak berhenti berdakwah, nggak berhenti mengajak manusia untuk menyembah Allah, maka Nabi Ibrahim akan dibunuh oleh bapaknya. Ibu-ibu, ada pernah di antara kita dilempar ke dalam api? Enggak, jangankan dilempar ke api, Bu, ya. Kita masak ikan, ya, kena minyak sedikit saja, waduh, luar biasa sakitnya, Bu, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke mana? Ke api oleh kaumnya. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, punya istri, istrinya tidak bisa memberikan anak keturunan. Lama, nunggu puluhan tahun baru punya anak, Ismail. Sudah punya anak, Allah uji sejauh mana cintanya kepada Allah atau cinta sama anak. Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Diuji sama Allah, suruh meninggalkan anak istrinya di tempat yang sangat tandus. Berat. Sekarang ibu-ibu sekalian, siapa di antara kita ujian yang lebih berat daripada ujian yang menimpa Nabi Muhammad SAW?
Nabi Muhammad nabi yang paling mulia, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, tapi ibu-ibu Allah uji. Jadi kalau kita sekarang, Ustaz saya udah jadi orang baik kok masih diuji, Nabi Muhammad lebih baik dari kita juga diuji. Bayangkan ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah, terlahir dalam keadaan yatim, gak sempat lihat ayahnya seperti apa. Kita mungkin lebih baik, alhamdulillah. Kita terlahir dalam keadaan kita masih punya ayah. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu, ketika Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad ditentang, dicaci, dimaki, dihina, ditaruh kotoran di atas pundaknya. Bahkan Nabi dilempari batu. Bu, pernah gak kita dilempari batu sama orang? Gak pernah Nabi dilempar sama batu, Bu. Bahkan ibu-ibu sekalian, Nabi diuji oleh Allah dengan ujian yang berat dalam hidupnya. Bayangkan, Bu, seluruh anak Nabi SAW, seluruh putra-putri Nabi meninggal semuanya di saat Nabi masih hidup, kecuali hanya Fatimah yang masih hidup setelah Nabi meninggal. Semua anak Nabi meninggal dunia di saat Nabi masih hidup. Kita mungkin baru diambil anak kita satu, baru diambil dua. Nabi seluruh anaknya diambil sama Allah, kecuali Fatimah. Ya, berat atau tidak ujian Nabi? Berat. Ya, ketika perang Uhud, robek pipi Nabi, patah gigi Nabi, dicaci, dimaki, dihina. Bahkan ibu-ibu, pernah di antara kita diusir dari kampung halaman kita? Tidak. Nabi SAW diuji sama Allah, diusir dari kampung halamannya. Sampai Nabi menangis, Nabi mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki abada. Sambil Nabi nangis melihat ke belakang kota Makkah, Nabi bilang ketika Nabi meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah, Nabi bilang, wahai kota Makkah, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling terbaik di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kalau sekiranya aku tidak diusir oleh orang-orang Quraisy, maka aku tidak akan pernah keluar dari kota Makkah. Nabi diusir, ya. Bahkan Nabi diancam untuk dibunuh. Berat ujian Nabi, Bu. Maka apa yang menimpa kita sejatinya tidak sama dengan ujian yang menimpa para Nabi dan Rasul. Maka kalau kita berpikir setiap kita kena musibah, kita ingat musibah yang menimpa saya ini tidak seberat apa yang menimpa para Nabi dan Rasul. Maka ini akan menjadi kita tenang, ya, bahwa apa yang menimpa kita itu masih biasa. Kemudian